Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, apa kabar kalian hari ini? Dan balik lagi kita akan bahas Bitcoin. Nah, setelah terlima lama aku kasih tips gimana cara analisa BTC hanya menggunakan satu indikator, yaitu adalah EMA. Ya, mau EMA 50, 100 atau 200. Yang belum nonton videonya, teman-teman bisa nonton video yang tadi malam. Ya, nah jadi aku udah siap-siap prepare mau nge-gym ya, pakai bajunya udah bagus dan tentu aja ini sponsor ya, spesial. Oke, jadi kita langsung aja bahas ke BTC-nya dan kita melihat peluang yang akan terjadi di BTC karena udah hit di 106.000. Mau tahu seperti apa? Let's go. Oke, sebelum kita ke chartnya, alangkah baiknya seperti biasa kita akan melihat dulu dari liquid mapnya, ya. Nah, guys, di sini liquid mapnya itu jujur agak sedikit seram kalau misalnya dia main ke bawah, ya. Soalnya di bawah itu ada di 104 dan juga di 144 dan di atasnya itu ada di 107, ya. Dan di sini juga udah ke hit nih ya. Nah, yang ini yang di 164 ini udah ke hit tadi ya, sekitar jam 9:10, kemudian dia turun. Nah, pertanyaan selanjutnya mau kemana? Ya, jadi di sini kalau kita lihat ada dua yang tebel ya, tapi lebih tebel lagi itu dia di bawah guys ya. Lebih tebel itu yang paling tebel kalau menurut aku tuh ya tentu aja di sini 143. Ya, ini hati-hati nih, takutnya dia menjemput ke bawah lagi. Nah, setelah kita lihat liquid mapnya, kita langsung lihat ke chartnya. Ada apa sih kira-kira di range harga segitu? Ya, 143 ya, 143 kayaknya nggak ada apa-apa ya. Nah, tapi kita coba garisin karena biasanya itu akan apa ya? Akan ada efek lah meskipun nggak instan. Nah, let's say kita garisin di sini, kita kasih warna dia pink deh ya kan, biar nggak ganggu ya kan. Nah, jadi di sini ini aku pakai yang 4 jam dan melihat seberapa tebalnya supply di sini ya. Nah, jadi ini kita bisa sebut sebagai order block supply major, harus major ini karena dia yang paling gede. Oke, order block major supply yang mana area ini merupakan area krusial yang belum tertembus-tembus sampai detik ini, ya kan? Nah, jadi alangkah lebih baiknya ya kalau kita perhatikan, alangkah lebih baiknya kalau misalnya mau entry yang banyak atau yang gede lah size-nya gitu, alangkah baiknya ketika harga dari major supply-nya ini udah berhasil kejebol ya. Kalau kemarin aku nangkep memang agak di atas dikit ya. Aku nangkep itu udah di 103-an atau 102-an sekian gitu ya. Nah, pokoknya di bawah 104.000 itu aku nangkep gitu. Jadi 102 103 tuh masuk. Ya memang agak telat meskipun ya dikasih 98 ya. Nah, tapi tiba-tiba kemarin kan aku lihat candlenya ini sempat ke 99 lagi ya, bayar wick terus langsung naik. Tiba-tiba udah di 102, buset gitu ya. Jadi langsung aja aku instan di situ, tapi nggak banyak, posisinya nggak gede. Kenapa? Karena itu bukan tren yang aku inginkan gitu. Jadi sebenarnya tren ini kan ada guys ya, yang mana nah ini pola yang kita tunggu-tunggu atau nah ini harga yang kita tunggu-tunggu untuk masuk gede. Nah, aku nggak ketemu area dan pola itu. Jadi aku masuk karena ya di sisi lain aku ada keyakinan ini bakal profit juga ya, memang profit. Tapi meskipun kayak gitu aku harus tetap kendalikan kontrol aku. Kenapa? Karena bisa aja dia tiba-tiba fake gitu ya. Karena ya kita entry di tempat yang kita yakinnya itu nggak 100% gitulah ibaratnya. Beda tadi kalau misalnya patternnya udah jelas-jelas double bottom, RSI di bawah, terus liquid map di bawah udah kejemput gitu, itu beda cerita. Itu udah pasti yakin 90%. Kalau kemarin yakinnya itu hanya 50 sampai 55% gitu. Jadi setengah half gitu ya. Tapi ya syukurnya kita masih dikasih profit. Oke, kita teguk dulu kopi kita hari ini. Mau nge-gym memang harus banyak ngopi guys, biar jos, banyak bakar keringatnya, oke? Nah, jadi nextnya ya, kalau aku sih memang harus tunggu di area kisaran 106 sampai 109.000. Karena ini adalah area yang krusial. Ya, pokoknya antara Fibo inilah ya. Fibo 0,6 dan Fibo 0,7 ya. Nah, karena di sini kalau kita perhatikan, ini sempat ada terjadi kerijekan. Ya, nah bukan terjadi kerijekan ya, terjadi hit area kemudian dia turun gitu ya. Jadi dia sejauh ini kalau kita lihat semuanya ya masih respect sama Fibonya ya. Di sini respect, di sini respect, di sini respect, di sini respect.
Ya di sini respect meskipun nggak kena, dan di sini sempat respect, ini respect meskipun ya kayak gitulah ya. Memang nggak 100% respectnya, tapi mostly dia respect sama sekitar ya, bukan pas-pas area, tapi sekitar area Vibo itu sendiri. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih untuk video ini, see you next video, ciao.